Shalom. Puji Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan kita Bapak Ibu minggu ini kita ada di awal bulan Mei. Artinya kita ditolong Tuhan dan sekarang ada di bulan kelima di tahun ini. Ini anugerah Tuhan yang besar bagi kita. 4 bulan lamanya Tuhan sudah menyelesaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebenarnya jadwalnya dari gembala itu sesuai dengan jadwal. Tapi oleh karena ada pergeseran jadwal, maka hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum memulai bulan ini ada satu pertanyaan untuk kita semua, Bapak Ibu dan saya, itu perlu kita jawab. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, ada salah satu tokoh yang dipuji oleh Yesus. Di dalam perjanjian baru, ini bukan perjanjian lama. Tokoh-tokoh dalam perjanjian baru. Ada satu orang yang dipuji oleh Yesus. Bapak Ibu tahu siapa namanya? Ada banyak tokoh dalam Alkitab dalam perjanjian baru. Ada begitu banyak nama dalam perjanjian baru. Ada satu tokoh yang yang dipuji oleh Yesus oleh karena kehidupan, oleh karena imannya, oleh karena kehidupannya yang luar biasa. Bapak Ibu tahu siapa namanya? Hanya tahu Yesus. Ada satu tokoh dalam perjanjian baru yang dipuji oleh Yesus. Saya kasih dulu yang kedua. Orang ini bukan orang Yahudi. Orang ini bukan orang Israel, tetapi oleh Yesus dia dipuji. Dengan kata lain, Yesus sangat topi sama dia. Bahkan dia Yesus berkata, orang ini belum ditemukan di dalam sekian banyak orang Israel. Orang ini belum ketemu. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Kalau yang suka baca Alkitab pasti tahu. Tapi kalau tidak suka, ini deh. Tahu ada yang bisa jawab? Kasih contoh. Mana di mana ayatnya di mana? Ada satu tokoh dalam perjanjian baru, salah satu orang yang oleh Tuhan dipuji luar biasa, oleh karena kehidupannya, dan dia bukan orang Israel. Ada kan? Clue yang lain, dia bukan orang Israel. Ini clue. Karena kita tahu Yesus datang, banyak orang berpikir hanya untuk orang Israel. Siapa? Belum kata kita dapat baca Alkitab itu. Oke. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Apa itu sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah tahu? Mari kita baca bersama-sama Matius 8 ayat 5 sampai 13. 1, 2, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba-Mu terbaring di rumah karena sakit umur, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah-kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawah
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata dan api. Lalu Yesus berkata kepada perwira, pulanglah dan jadilah kepadaku seperti yang engkau percaya. Maka masa itu juga sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu orang yang dipuji oleh Yesus. Ia bukan orang Israel, tetapi dikatakan bahwa ia adalah seorang Samaria. Samaria dan Israel itu nggak pernah akur, tetapi oleh Yesus memuji akan perwira. Di Alkitab tidak dicatat siapa namanya, tetapi ada beberapa tafsiran yang berkata, ada yang berkata ini Cornelius. Paling banyak mengatakan ini Cornelius. Memang di sini tidak ditulis siapa namanya. Jadi beberapa tafsiran berkata ini orang ini namanya Cornelius. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas apa yang menarik di dalam pribadi perwira ini, sehingga Yesus puji dia dengan luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-8 katakan, orang seperti ini tidak kutemukan di dalam bangsa Israel. Apa yang membuat Yesus memuji perwira ini? Sehingga Yesus berkata, saya belum pernah menemukan orang seperti ini di seluruh kaum Israel. Sedangkan orang ini adalah bukan dari golongan orang Yahudi atau orang Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa orang ini Yesus puji? Kita tahu dalam perjanjian baru jarang Yesus memuji. Kita lihat ahli-ahli Taurat, Yesus tegur dengan keras. Orang yang kurang percaya ditegur. Tetapi satu orang ini justru Yesus memuji. Dengan kata lain, sehari-hari Yesus angkat topi terhadap orang ini. Ini orang luar biasa, belum pernah ditemukan sekelas Yesus. Ia katakan belum pernah ditemukan orang seperti ini di semua bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pendukung kita dalam bacaan kita itu menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa itu terjadi di Kapernaum, di mana ada seorang perwira datang dan memohon kepada Yesus. Dengan baik, ini perwira. Di dalam dunia militer, di dunia kepolisian, Bapak tahu ya, perwira. Tidak dibuat di sini apa perwira menengah atau perwira tinggi, tapi dikatakan dia seorang perwira. Berarti kalau dia seorang perwira, dia seorang yang punya pangkat yang tinggi, dia memiliki kehormatan, dia punya anak buah, dan orang seperti ini, ayat 5 katakan tiba-tiba dia datang dan memohon kepada Yesus. Orang ini memohon kepada Yesus. Orang yang punya pangkat yang tinggi, punya anak buah, punya kedudukan yang baik, tetapi ayat 5 katakan ia datang dan memohon kepada Yesus. Jadi kalau pangkatnya sudah secara strata sosial, orang ini memiliki posisi yang baik, posisi yang terhormat, tetapi ia datang
dan memohon kepada Yesus. Ini akan aneh. Kenapa? Karena orang Samaria dan orang Israel tidak punya hubungan yang baik. Dia punya pangkat yang tinggi, tetapi dia tinggalkan itu dan yang datang kepada Yesus. Ini hal yang menarik. Pelajaran penting. Pangkat kedudukan tak boleh membuat kita sombong, tetapi kalau rendah. Dia dari golongan yang tidak disukai. Sebenarnya dia di pelajaran kepada dia memutus hubungan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia seorang Samaria datang bertemu dengan Yesus yang adalah seorang Israel, yang secara adat budaya itu tidak memungkinkan mungkin. Tapi dia menerobos sekali. Pertama dia berbilang, pun cara penting, dia tinggalkan merendah. Tetapi yang kedua, ia rela mempertaruhkan akan hidupnya yang dikatakan bangsa yang kafir oleh Israel. Dia dianggap orang yang tidak kenal Tuhan, tapi ia memaksa memotong cara budaya, politik, bahkan agama untuk dekat dengan Yesus. Ini apa? Ini mesti haji perwira punya pangkat yang tinggi, tapi kita bisa lihat yang datang memohon kepada Yesus. Ini banyak tantangan. Pertama, harga diri harus direndahkan. Yang kedua, ini ketemu Yesus ini orang sedang bermusuhan. Dia harus rela tinggalkan akan egonya, memutus hubungan itu untuk bertemu Yesus. Merendah untuk bertemu Yesus. Berarti namanya dipertaruhkan, karirnya dipertaruhkan. Ya ini perwira, ini bisa dipecat. Kenapa kau berhubungan dengan orang-orang Israel? Tak ada hubungannya. Kenapa kau datang? Karir politik dipertaruhkan, harga diri dipertaruhkan. Tetapi ia mau. Nah, coba perhatikan ayat yang ke-6. Semua ini dia pertaruhkan untuk apa? Apa itu? Ayat ke-6 dikatakan apa? Ia pertaruhkan untuk hambanya yang sedang menderita. Dia bukan pertaruhkan untuk jabatan dia. Dia pertaruhkan yang dia lakukan bukan untuk mendapat keuntungan untuk dirinya, tetapi ia bertaruhkan akan pangkatnya, jabatannya, dan semua yang ada padanya untuk orang yang levelnya di bawah dia, yaitu salah satu hambanya yang sedang sakit. Nah, ini Bapak perhatikan. Ini orang punya posisi yang baik, posisi yang tinggi, merendah untuk orang yang dianggap pembantu. Bapak bisa perhatikan. Dalam dunia kita sekarang, ada nggak orang yang di sana, orang yang punya posisi yang baik, yang rela turun untuk orang yang paling miskin, untuk orang yang paling kaya? Ada yang seperti itu? Sudah pertaruhkan jabatannya karena sama-sama tidak punya hubungan yang baik. Dia perwira harus merendah dan memohon. Tetapi saat yang sama, yang dia lakukan di dalam untuk dirinya hanya untuk salah satu hambanya yang sedang menderita karena sakit. Ayat yang berkata, Tuhanku, hambaku ini terbaring di rumah karena lumpuh dan sangat menderita. Ia pertaruhkan semua harga dirinya, jabatannya bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Bahkan ini orang bukan siapa-siapa. Ini orang adalah pembantu. Dia bisa berkata, kau siapa? Ngapain aku urus kau? Kau kan hambaku. Ngapain aku simpan? Bagaimana aku mempertaruhkan jabatanku untuk kamu? Yesus. Yang menarik adalah dia katakan, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan, sedangkan dia sendiri bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kata yang dipakai dalam kurio
Ayat 5 dan ayat 6. Jadi orang, jadi anak Tuhan, jangan egois. Jadi anak Tuhan, jangan jaga harga diri. Jangan jaga ego terlalu tinggi. Jadi orang yang rendah hati. Jadilah pribadi yang punya belas kasihan untuk menolong orang lain. Meskipun itu paling hina, meskipun itu paling sedih, mungkin dia tidak layak di mata orang lain. Engkau dan saya punya tanggung jawab. Kalau kita lihat situasi di sekitar kita, apakah ada orang-orang yang luar biasa di atas, yang punya jabatan yang luar biasa? Maukah dia memeliharanya hamba-hamba sederhana? Banyak terjadi kasus, banyak pembantu rumah tangga yang diperkosa, banyak pembantu rumah tangga yang hampir direpot, disiksa. Orang ini spesial di mata Tuhan. Bahkan Yesus memuji dia di ayat 8. Kenapa? Orang ini adalah perwira, punya kedudukan yang baik, jabatan yang baik, tapi dia pertaruhkan itu hanya untuk seorang pembantu yang melayani Tuhan. Carilah Tuhan yang berkenan. Jangan puas dengan kedudukan kami. Mungkin engkau bukan kepala cabang, tapi baik, semua kita ini kepala mantan. Barangkali tanpa sadar, kadang-kadang kita merendahkan tetangga kita. Barangkali kadang-kadang kita meremehkan rekan kerja kita. Barangkali kadang-kadang kita menganggap orang lain tidak selevel dengan kita. Tapi dengan baik, rendahkanlah di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati, karena itu yang utama. Waktu dia datang dan memohon kepada Yesus, ayat 7, apa jawab Yesus? Seorang perwira yang pangkatnya tinggi, ketika ia meminta tolong kepada Yesus, memohon apa yang jawab? Aku akan datang menyembuhkan. Yesus melihat kerendahan hatinya. Yesus melihat ketundukannya. Ia ini bukan orang Israel, tetapi karena Yesus melihat kerendahan hatinya, apa kata Yesus? Aku akan datang. Yesus mau katakan bahwa meskipun secara budaya antara Yahudi dan Samaria tidak punya hubungan, tetapi karena aku melihat hidupmu, aku akan bereskan ini. Aku akan datang. Yesus juga mempertaruhkan akan dirinya. Kenapa? Karena dia akan dimusuhi orang-orang Israel. Kau kan orang Yahudi, kenapa bergaul dengan orang-orang Samaria? Tapi Yesus juga melakukan sesuatu itu. Yesus bersedia masuk, datang ke rumah orang non-Yahudi ini. Berarti Yesus sedang mengajarkan sesuatu, memutuskan antara budaya yang tidak baik. Yesus sedang mau mengatakan bahwa antara Yahudi Samaria, budaya, politik tidak boleh berhubungan, tetapi kasih bisa merobohkan anak manusia. Apa maksudnya? Dari ayat 7 Yesus jawab, kalau kau punya musuh, jangan pelihara, cepat selesaikan. Kalau kau punya musuh, orang yang suka sama, cepat selesaikan. Antara Yahudi dan Samaria tidak punya hubungan yang baik. Yang sekarang yang datang ini adalah seorang dari kaum Samaria yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak ada hubungan yang baik dengan orang Yahudi. Yesus berkata, aku akan datang. Ia memutus budaya, ia memutus politik, hukuman politik atau aturan politik yang tidak diputuskan. Aku akan datang. Sebab apa yang membuat engkau dan saya hari-hari ini tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain? Hanya karena budaya
kadang-kadang politik, budaya memutus hubungan kita untuk bersatu-satu dengan yang lain. Kadang-kadang budaya kita menganggap orang lain rendah daripada kita. Yesus menembus akan itu. Ini penting agar kita ingat Yesus datang membawa kasih. Hubungan yang terkotak-kotak, hubungan yang terpisah-pisah itu dibereskan supaya orang memiliki hubungan yang baik kembali dengan Dia. Dan itu yang disangkakan. Ketika si perwira ini berkata, datanglah hamba Allah sangat menderita. Yesus berkata, aku akan datang. Kasih karunia Allah melampaui segala batas etnis, hukum, sosial, hukum politik, agama. Ini berarti kata Bapak ya kan, bukan percaya Yesus, jangan aja, kutika saja. Bukan, karena dia tidak seiman, tidak seagama dengan kita biarkan, kita tikas. Bukan, Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Ingat, perwira ini dengan Yesus bukan satu iman. Tapi saudara, aku benar. Aku kadang kasihmu lapangkan, hatimu luaskan untuk memberi pengampunan, hatimu lebarkan untuk menerima orang lain. Perbedaan itu biasanya menyangkut prinsip, tetapi dalam hubungan jangan sampai membuat engkau terkotak-kotak. Kau hanya ada di bagian musuh. Yesus mengajarkan hal yang sama. Kasih itu harus diluaskan, dilebarkan. Buka hatimu terima orang lain, meskipun dia sangat berbeda dengan diri. Terima Pak. Ayat 8 dan ayat 9. Coba. Ketika Yesus katakan ini perwira ini yang minta memohon untuk Tuhan datanglah, sembuhkanlah hamba yang sangat menderita. Ayat itu katakan Yesus aku akan datang. Tapi coba lihat ayat 8 dan ayat 9. Jawaban daripada perwira ini, Tuhan, aku tidak layak. Katakan saja sepatah. Dia yang meminta. Yesus respon, ya aku akan datang. Tapi kemudian perwira ini ngomong lagi, Tuhan, aku tidak layak. Gak usah datang. Ngomong aja satu kali. Ngomong aja satu kali. Sepatah kata saja. Aku percaya. Coba lihat logikanya. Bapak Ibu coba lihat logika. Dia yang memohon. Dia rela turunkan harga dirinya, punya jabatan, rela merendahkan dirinya kepada Yesus, dan Yesus sudah dijawab. Tetapi jawaban dia sebaliknya, aku tidak layak. Gak usah datang. Ngomong aja. Aku percaya. Ngomong aja. Aku percaya. Kamu pasti. Apa sebenarnya kita bisa dilihat di sini? Sekali lagi bicara tentang siapa diri. Perwira ini mau mengatakan sekali lagi bahwa ia merendahkan hatinya. Aku tidak layak. Memang aku sudah bermohon kepadamu. Memang jabatan secara dunia aku punya semuanya. Aku punya hamba, aku punya pembantu. Bahkan kalau aku berkata kepada si A datang, ia datang. Kalau aku berkata kepada pembantu pergi. Artinya orang ini punya kekuasaan yang banyak. Tetapi ketika ia berkata aku tidak layak, ia sebenarnya sekali lagi kembali kepada ayat 5 bagian akhir. Ia merendahkan hatinya. Kerendahan hati sudah dua kali. Pertama ia memohon, yang kedua ia katakan aku tidak layak. Dua kata ini sedang bicara tentang bagaimana seorang yang punya jabatan yang tinggi, tetapi ia merendah di hadapan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena di dunia militer dia tahu
persis akan perintah. Di dunia militer perintahnya cuma kerjakan dan tidak. Nggak ada perintah baru. Ya, semuanya ya. Betul. Di dunia militer, dunia kepolisian, semua komando pemimpin yang mau apa siap lakukan. Nggak ada yang siap. Nanti ya. Apa yang dikatakan komandannya pasti semua siap lakukan. Betul begitu pastinya. Di dunia militer. Mau salah benar pokoknya siap komandan. Gak ada kata bilang gak siap. Berbeda ini dia katakan, aku tidak layak. Ini sudah menunjukkan bahwa aku ini. Kamu mau aja apa saja. Yesus kamu mau apa saja. Aku taat lakukan dan aku percaya itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena ia sering lakukan itu. Dia ngomong kepada Tuhan dan datang pergi. Berarti dia tahu otoritas. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa. Dia tahu bahwa cukup Yesus katakan saja, pasti pembantu anak buahnya. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerelaan. Tetapi di saat yang lain, perwira ini mengajarkan kita iman bukan soal melihat, mujizat itu bukan soal melihat, tapi iman, mujizat itu soal percaya. Mujizat itu soal keyakinan, soal iman, soal percaya. Kalau kamu percaya maka terjadi. Kalau kau menduakan tidak terjadi. Inilah yang kemudian dipuji oleh Yesus. Iman orang ini tidak kutemukan dalam bangsa Israel. Kenapa? Aku percaya cukup ngomong aja Tuhan. Gak usah datang Tuhan. Aku tidak layak. Aku tidak sanggup terima Engkau. Ngomong aja satu kata. Aku yakin hamba bisa. Dia percaya itu karena di atas dia juga pasti ada komandan. Komandan ngomong A, dia siapa? Dan dia percaya otoritas itu, komando itu dan semua itu. Iman tak perlu melihat, tak perlu melihat, asal Anda percaya. Mujizat terjadi, tak perlu melihat, punya iman, punya kepercayaan. Saudara, ayat 10 Yesus kata akan kata-kata dari para perwira, aku tidak layak. Katakan satu kata saja. Ini kata-kata yang benar. Katakan satu kata saja. Ayat 10 Yesus kata, apa yang dikatakan oleh Yesus? Iman sebesar ini tidak pernah dikasih. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di Israel. Belum kujumpai seorang pun di antara Israel. Ini berarti semua Israel Yesus suruh ketemu. Dan anehnya, Yesus ketemu iman model begini. Ini bukan di iman orang Israel, tapi orang yang bermusuhan dengan Israel. Kalau Tuhan hari ini ngomong kita, iman ini belum ketemu di semua kalangan orang Kristen, tapi dia ketemu di orang lain-lain yang belum percaya Yesus. Gimana kira-kira perasaan Bapak Ibu dan saya? Apakah tersinggung, gak sakit hati, gak lama-lama ikut Tuhan, tapi iman model begini kok gak ada? Orang yang tak percaya Tuhan, kok itu yang ada pada dia? Maka ingat ayat ini, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Hati-hati, jangan sampai kita tiap minggu ibadah, tiap minggu rajin ibadah, semua ibadah kita ikuti, tapi iman kita adalah iman yang dilihat dulu baru percaya.
lihat dulu baru percaya. Jangan sampai aja. Jangan sampai kita ini pada akhirnya paling belakang, pada dulu paling depan. Yesus katakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Inilah yang membuat Yesus angkat topi, bangga, hormat sama perwira itu. Iman ini luar biasa. Bapak Ibu, jadi dengan baik, iman kita itu tidak ditentukan oleh karena kita Kristen, orang tua kita Kristen, lingkungan kita Kristen. Iman kita tidak ditentukan oleh latar belakang religius kita. Iman kita ditentukan di gereja di mana kita ada. Tetapi iman itu adalah respon kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Maka ini menjadi bagian yang sangat penting. Apa yang dikatakan selanjutnya ayat 11-12? Nah ini ayat 11-12. Yesus berkata, banyak orang akan dari timur dan barat akan duduk dan makan bersama dengan Abraham. Yesus sedang mengatakan, ingat, lihat perwira ini bukan orang Yahudi, tetapi hari ini aku membuat jalan bangsa lain. Iman itu tidak hanya bicara tentang kekhususan satu bangsa. Keselamatan itu tidak bicara tentang satu bangsa. Kasih itu bukan bicara tentang satu bangsa, tetapi yang luas, inklusi, luas. Kasih itu bersifat inklusi, lebar untuk semua orang. Maka jangan menolak akan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11-12, Yesus secara tidak langsung mengajak kepada orang-orang murid-muridnya, ingat, keselamatan kasih bukan hanya namun Israel. Hari ini seorang perwira datang, dan itu sudah mulai menunjukkan bahwa kasih Tuhan bukan hanya untuk Israel, tetapi kepada bangsa lain juga. Apa maksudnya? Jangan bangga atau hanya dengan Tuhan, dan engkau pasti sangat diperhatikan Tuhan. Sesuai yes. Tetapi kalau kau tidak setia dan taat, Tuhan tinggalkan akan Tuhan akan lebih bangsa lain. Tahun 2008 lalu saya mengikuti satu seminar yang berbicara tentang Bapak Mursena, perang Israel Iran, apakah membuat atau belum? Itu tema. Nah, perang Israel Iran, apakah itu membuat yang ada dalam Alkitab ataukah ini geopolitik? Dalam pemaparannya jelas. Aliran-aliran yang mengatur tentang profetik, aliran-aliran yang gereja yang mengatur tentang membuat yang ini pasti maunya Tuhan. Karena tercatat dalam Daniel 8 ayat 17, ini pasti maunya Tuhan. Tapi golongan kaum Injil berkata, belum tentu, tetapi itu pasti ada maksud Tuhan. Satu kelompok yang lain bilang, memang Israel tak akan terkalahkan karena dia bangsa pilihan Allah. Ini aja sudah tidak pendapat. Yang mana mau pegang? Tetapi poin pentingnya adalah ingat, Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel. Perwira Kapernaum ini bukan orang Israel, tapi Yesus sembuhkan sembuhkan beban hamba.
Yesus katakan kasih Tuhan tulus. Apa maksudnya? Janganlah jadi pribadi egois seperti bangsa Israel. Jangan kita yang seperti orang Israel. Egois kita ambil, cukup kasih untuk kita, cukup kita yang diselamatkan, cukup diri kita. Kita tidak peduli kepada orang yang bukan setiap dia. Kalau kau pelit membagi kasih Tuhan kepada orang lain, kau Israel sejauh sekarang. Maka saya kata kalau belum cemburu. Karena cemburu itu apa? Pelit. Bapak Ibu baca sejarah Yahudi itu pelit. Tuhan aja dibunuh. Abraham katakan bangsa ini tegak tengkuk. Bukan hanya Abraham, Allah sendiri berkata kepada Abraham, bangsa ini tegak tengkuk. Engkau menjadi orang cemburu zaman sekarang. Bukan itu maksudnya. Bersebarlah kasih, sebarlah kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Ayat 13. Perhatikan. Ini puncak daripada percakapan Yesus sama perwira ini. Apakah Yesus datang ke rumah perwira ini? Tidak. Tapi ayat 13 Yesus katakan apa? Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan apa yang terjadi? Ayat 13, hambanya itu juga. Ini mengajari kita hal yang paling iman adalah saluran di mana kuasa Allah dinyatakan. Iman adalah pintu untuk sesuatu terjadi atas itu. Kalau engkau beriman untuk hidupmu baik akan baik. Kalau engkau beriman untuk sesuatu terjadi padamu, maka itu pasti terjadi. Karena iman adalah pintu. Iman itu adalah saluran. Dalam pipa air itu, iman itu seperti saluran pipa air itu. Jadi kau siapkan pipa air dan tinggal kuasanya melewati. Yang kedua, firman Yesus atau firman Kristus itu bekerja tanpa batas. Ingat, Yesus hanya ngomong, Yesus tidak datang. Yesus hanya ngomong, terjadilah seperti yang kau ingat, maka hambanya semua. Yesus tidak datang, cukup Yesus ngomong. Ini berkata, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti tidak ada kata terlambat untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak pernah kurang terlambat dan tidak terlalu cepat. Amin. Karena dia hanya cuma berfirman, dia cuma berkata semua terjadi. Yesus hanya katakan terjadilah seperti iman, maka hamba semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari di akhir daripada ini? Jadilah pribadi yang mereka. Jadilah pribadi yang percaya walaupun tidak ini. Jadilah pribadi yang yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan kami. Saya mengulangi 3 hal. Apa pelajaran kita dapat dari renungan kita? Jadilah pribadi yang kita. Semua yang kau miliki tinggalkan. Karena di hadapan Tuhan atau percaya tidak ada. Jadi yang kedua, percaya meskipun kau memiliki apa yang percaya.
Iman itu kan sangat. Kalau kau yakin, Tuhan pasti tolong. Kalau kau beriman, Tuhan berkata. Amin. Iman itu sekarang iman. Ragu-ragu, kecil, besar, besar. Doa saya juga menurut Bapak Ibu saya. Untuk kita sungguh-sungguh merenungkan. Jadi berikan hati, percaya, meskipun kau belum lihat hasil apapun. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh Tuhan. Dia sanggup untuk menolong, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlambat. Semua terjadi menurut iman. Jadilah pada menurut iman. Sehingga kami